Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para jemaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat yang luar biasa. Di antaranya nikmat kesehatan, nikmat umur, nikmat rezeki, nikmat ilmu, dan nikmat iman dan takwa, sehingga kita bisa melaksanakan segala aktivitas, menjalankan segala ibadah. Mudah-mudahan semua yang kita kerjakan dicatat oleh Allah sebagai amal soleh, amal kebaikan, dan mudah-mudahan menjadi bekal kita kembali ke akhirat nanti dengan selamat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan kita semua hingga akhir zaman. Kita lanjutkan pelajaran kita di dalam kitab Nashihul Ibad. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini ya rabbal alamin. Wal maqalatu sabi'atu wal arba'un, maqalah ke-47. Anin Nabi alaihi salatu wassalam annahu qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda. Berarti ini hadis Nabi. Sidqul mahabbati fi thalathi khisalin, kebenaran cinta yaitu ada pada 3 macam. Maksudnya orang yang cinta itu dapat dilihat dari 3 macam. Tanda orang jatuh cinta dapat dilihat dari 3 ciri-cirinya ada. Ketahuan orang tuh bila jatuh cinta atau ketahuan 3 cirinya. Tapi tentu yang dimaksud Nabi di sini lain cinta dengan makhluk lain. Cintanya lawan Allah. Cuma kada beda. Sama ciri-cirinya itu hampir sama. Orang yang jatuh cinta atau cinta kepada makhluk itu hampir sama ciri-cirinya. Nah, ada 3 kata Nabi. Yang pertama, ayyakhtaru kalama habibihi ala kalami ghairihi. Dia lebih memilih perkataan kekasihnya daripada perkataan yang lainnya. Nah, itu tanda pertama orang jatuh cinta atau orang yang cinta. Dia lebih memilih perkataan kekasihnya daripada perkataan yang lainnya. Itu satu. Yang kedua, tanda orang cinta atau jatuh cinta,
wa yakhtaru mujalasata habibihi ala mujalasati ghairihi. Dia lebih memilih duduk bersama kekasihnya daripada duduk dengan yang lainnya. Itu yang kedua. Yang kedua, lebih memilih duduk dengan kekasihnya daripada duduk dengan yang lain. Yang ketiga, kata Nabi, orang yang cinta, jatuh cinta. Ciri yang ketiga yaitu wa yakhtaru ridha habibihi ala ridha ghairihi. Dia lebih memilih ridho kekasihnya. Dia lebih memilih kerelaan kekasihnya daripada ridho dan rela yang lainnya. Tiga ini ciri-ciri orang yang jatuh cinta. Fa inna man ahabba syai'a fa huwa 'abdu. Karena sesungguhnya orang yang cinta kepada sesuatu, maka dia adalah budaknya. Budak yang dicintainya. Kita jelaskan. Ujar Nabi, orang yang cinta itu dapat dilihat dari tiga ini ciri-cirinya. Pertama tadi, dia lebih memilih perkataan kekasihnya daripada perkataan yang lainnya. Bila kekasihnya berpander, nya lebih memilih mendengarkan panderan kekasihnya daripada yang lainnya. Atau apa yang dipanderkan, apa yang diperintahkan oleh kekasihnya, nya lebih menuruti perintah kekasihnya daripada perintah yang lainnya. Kenapa? Karena ini cinta. Kayak itu juga tuh dengan makhluk gitu, kayak itu juga kalau cinta dengan makhluk, cinta lawan bebinian jana, cinta lawan binian. Biar suara bebinian tuh neng kayak karariang, suara biniannya neng kayak karariang. Tapi cinta kita, wah, rasa bagus, rasa indah benar tuh suaranya. Ikam ini adalah suara yang terindah yang pernah kau dengarkan. Padahal neng kayak karariang suara. Ngaran cinta, cinta kata kawa. Bila sudah berpander bebiniannya, wah, khusyuk mendengarkan. Kenapa? Cinta. Orang lain berpander, kada dengarkannya, ia mendengarkan kekasih. Orang lain mengiau memanggil, kada tetahuinya, karenanya fokus ke sini. Pernah kan pisah di zaman Nabi, Alqomah nih dipanggil oleh bininya, dipanggil juga oleh mamanya. Tapi ini cinta dengan bininya, cinta benar. Lebih memilih mendengarkan panderan bininya, panggilan bininya daripada panggilan mamanya. Itu tandanya toh, tandanya orang yang cinta. Padahal yang dicintai ini suara kereriang gogok pulang. Tahulah kereriang gogok. Kena gongkong kereriang. Benyanyi biniannya nih, benyanyi. Ngaran cinta dipuji, Pak. Bagusnya suara ikamnya jadi. Padahal yang lain karena cinta ya. Karena cinta. Yang kedua, dia lebih memilih duduk bersama kekasihnya daripada duduk dengan yang lain. Kemana aja kekasihnya diumpati. Kemana tulak dibuntuti.
Di mana duduk, di situ juga inya duduk. Kenapa? Ya cinta. Menggiring burit, cinta. Kemana kekasih ke situ, burit kekasih ke situ juga. Bahasa kita ya cinta. Rasa tenang bila duduk tarus lawan inya. Rasa nyaman, rasa bahagia, gitu kalau rasa itu. Nah, kemana aja disasah terus. Pian di mana? Lagi di Jamban. Ya udah nih aku punya. Padahal di Jamban. Pian di mana? Aku lagi di atas Nio. Ayo, sanggup jumpa nih. Cinta, iyalah, biasalah seperti itu. Nang jatuh cinta nih. Pokoknya kemana aja umpati terus. Takoni, pian di mana, lagi apa, dengan siapa. Nah, kayak gitu orang cinta tuh itulah. Lagi di warung mana? Di jalan apa? Wah, orang cinta. Takon terus. Kenapa hendak umpat terus? Pian hendak kemana? Umpat. Umpat terus. Nah, yang ketiga, dia lebih memilih ridho kekasihnya daripada ridho yang lainnya. Asal kekasihnya ini bahagia, kayak apa aja ini digawinya. Yang penting kekasihnya ini senang, yang penting kekasihnya ini bahagia. Hakon jadinya, apa aja dilakukannya, yang penting kekasihnya bahagia. Umpama bini mengidam, sayang kalau lawan bini mengidam bini. Ulun hendak makan mangga, padahal kan musim mangga. Sanggup aja bakeliling sesampitan mencari mangga. Kenapa? Cinta. Yang penting senang bini, yang penting bahagia. Itu kalau orang jatuh cinta. Bahkan kadang-kadang kelewatan tuh kita tuh saking cintanya tuh kelewatan. Yang penting kayak apa caranya menyenangkan, lalu akhirnya kelewatan. Ujar bini nukar motor hanyar bang. Padahal duit gak ada, kesan nukar motor hanyar. Tapi ngaran bini hendak. Lalu ya cungkang tasumbalit mencari kayak apa caranya supaya motor hanyar. Yang penting bini bahagia. Nah, nangka itu tuh istilahnya. Lalu kita kaitkan cinta dengan Allah. Kayak itu juga harusnya apa yang dikatakan oleh Allah lebih utama bagi kita perkataan Allah daripada perkataan yang lainnya. Apa yang diperintah oleh Allah lebih utama perintah Allah daripada perintah yang lainnya. Bilanya sudah mau mendengarkan apa yang dikatakan oleh Allah, berarti tanda pertama sudah ada. Ciri-ciri pertamanya cinta kepada Allah sudah ada. Dan di mana aja yang disebutkan di mana rumah Allah datanginya. Masjid, majelis ta'lim, majelis ilmu, majelis zikir, majelis sholawat. Pokoknya di mana nang ada ridho, apa rahmat berkah Allah ada datanginya. Karenanya cinta luar biasa. Dan inya lebih memilih ridho Allah daripada ridho yang lainnya.
asal Allah ridho aja, hakon aja, kayak apa aja disuruh Allah mau. Jar Allah sembahyang, jar Allah puasa, jar Allah bila ada rezeki bayar zakat, bila kawa bahaji. Yang penting Allah ridho. Kada protes dan kada betakon-takon, kenapa harus kayak ini, kenapa harus sembahyang, kenapa harus puasa, kada. Karena ia mencari ridho kekasihnya, yaitu ridho Allah. Hakon aja, biar panas disuruh Allah puasa aja ya. Biar panas, biar dingin suruh Allah budu ya, dingin. Kenapa? Yang penting Allah ridho, ujarnya. Yang penting Allah senang, bahagia. Karena lebih utama mencari ridho Allah daripada mencari ridho yang lainnya. Nah, orang yang sudah seperti ini sudah mendapatkan tanda cinta, ciri-ciri orang yang jatuh cinta. Nah, lalu kita periksa diri kita masing-masing. Kayak apa keadaan kita saat ini? Apakah perkataan Allah lebih utama daripada yang lainnya? Perkataan Allah itu Al-Quran. Itu kan perkataan Allah, kalamullah. Apakah Al-Quran kita jadikan bacaan yang paling utama? Apakah Al-Quran kita jadikan petunjuk hidup yang paling utama? Nah, kita periksa bila iya, bila Al-Quran itu kita jadikan bacaan paling utama daripada yang lain, berarti sudah mulai ada percikan-percikan cinta. Nah, itu cirinya tadi. Wa qala Yahya bin Mu'az, telah berkata Yahya bin Mu'az, wa misqalu khardalatin min hubbillah ahabbu ilayya min ibadati sab'ina sana. Kata Yahya bin Mu'az, aku lebih suka kepada orang yang cinta kepada Allah walaupun sebesar biji sawi cintanya. Aku lebih suka daripada beribadah 70 tahun. 70 tahun beribadah tapi tidak ada mahabbahnya, sekedar ibadahnya. Lebih kucintai, kata Mu'az, orang yang ada rasa cinta kepada Allah walaupun kecil rasa cintanya, walaupun sedikit tapi ada. Nah, maksudnya kita itu kalau bisa melakukan ibadah sesuatu itu didasari dengan cinta. Biar sedikit, kada banyak, yang penting ada. Itu lebih utama, lebih baik daripada 70 tahun beribadah, kata Yahya bin Mu'az. Karena ibadah aja tidak diiringi dengan rasa cinta, kedida rasanya ibadah tuh. Kedida rasanya ibadah. Ya, ibadah ya. Sembahyang, Allah. Ibadah biasa aja lah. Tapi syukur juga, Bang. Syukur juga ada juga. Tapi hendak bagus lagi beribadah ada rasa cinta kepada yang kita sembah. Kenapa? Pasti lain ibadah tuh. Bila diiringi, bila ada rasa cinta tuh pasti lain. Rasa nyaman beribadah tuh. Sembahyang, sholat, tapi ada rasa cinta di hati kepada Allah, itu rasa nyaman sembahyang, rasa tenang, Allahu Akbar,
rasa parah lawan yang dicintai, kan nyaman. Mengaji, baca Al-Quran, oh ini kalamullah, perkataan Allah ini, diiringi lagi rasa cinta di hati kepada Allah, itu nyaman mengaji. Model ada penghayatan, rasuk ke dalam diri, dalam jiwa, tenang akhirnya. Nah itu makanya kata Yahya bin Mu'az lebih utama, walaupun sedikit, walaupun kecil cintanya, enak lawas-lawas, bertambah, beganal cintanya. Nah, lalu kayak apa caranya supaya tumbuh rasa cinta? Ini kan pama kerida nih, kerida. Kayak apa caranya menumbuhkan rasa cinta? Ujar Nabi dalam hadis lain, cara menumbuhkan cinta itu sering-sering menyebut namanya. Berarti menyebut nama Allah yaitu berzikir. Rajin-rajin. Yang paling utama zikirnya Pak, la ilaha illallah. Rajin-rajin berzikir, karena ada tuh muncul jaka bahasa kita tadi sentrum sedikit pelan-pelan, karena muncul. Siapa yang memunculkan? Allah juga. Nya urusan Allah nih hati ini, lain urusan kita. Yang penting ada usaha. Usahanya apa? Aku hendak memunculkan rasa cinta kepada Allah. Ada usaha. Lalu berzikir terus. Karena usaha kita lewat zikir, lalu kena pasti Allah akan menumbuhkan rasa cinta di dalam hati. Bila sudah ditumbuhkan oleh Allah, itu nyaman, tenang, bahagia luar biasa. Nyaman. Asal kita ada niatan, ada usaha, cangkal, hendak benar, supaya dicintai oleh Allah, atau supaya tumbuh rasa cinta kepada Allah. Masuk sini, geser sini. Ya, sudah. Nah, jadi 3 ciri orang yang cinta itu kelihatan sudah. Nah, kita periksa awak masing-masing, periksa diri kita masing-masing. Ada kada usaha kita nih untuk memunculkan cinta kepada Allah? Ada. Namun dilihat dari kelakuan sehari-hari, beribadah, ada tuh ibadah kan gawi. Tapi kalau bisa dimunculkan di dalam hati, diniatkan, mudah-mudahan Allah tumbuhkan rasa cinta di hatiku, cinta kepada Allah. Karena lain rasanya bila sudah ditumbuh atau lain. Coba akan, pokoknya dilatih. Rajin-rajin berzikir, rajin-rajin menyebut nama Allah, rajin-rajin membaca kalamullah, baca Al-Quran. Insya Allah suatu saat pasti Allah tumbuhkan, walaupun kecil. Biar kecil nyaman tuh, nyaman. Sama kayak kita tadi juga jatuh cinta lawan orang nih. Bila duduk lawannya bersamanya rasa senang, rasa bahagia, kayak itu juga. Itulah, mudah-mudahan bisa dipahami, bisa diamalkan, bisa menjadi pelajaran bagi kita, dan mudah-mudahan ada manfaatnya, serta mudah-mudahan Allah selalu menanamkan keistiqomahan kepada kita,
istiqomah dalam ibadah, istiqomah dalam menuntut ilmu, berkah ibadah yang kita kerjakan, ilmu yang kita dapatkan. Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah, dan Allah masukkan kita semua ke dalam surganya bighairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin. Ya Rabbana ya Karim, ya Rabbana ya Rahim, antal jawadul halim wa anta ni'mal mu'in. وما لنا ربنا سواك يا حسبنا يا ذا العلا والغنى ويا قوي يا متين. أرحم الراحمين رب احينا شاكرين وتوفنا مسلمين وابعث منا الآمنين في زمرة السابقين. الراحمين أرحم الراحمين واغفر لكل ذنوب واستر لكل العيوب واكشف لكل الكروب واكفي أذى المؤمنين. الراحمين يا أرحم الراحمين واختم بأحسن ختام إذا لنا الانصرام وحان حين الحمام وزاد رشح الجميل. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا ثم صلاة والسلام على شفيع الأنام والآل نعم الكرام والصحب والتابعين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم.